Halo saudara, kami mengucapkan selamat datang dalam acara ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah ini kami buatkan secara online, jadi nanti Anda bisa mengikuti daripada kegiatan ibadah kita. Jadi kami mengucapkan selamat datang untuk Anda semuanya, selamat menikmati ibadah, menikmati persekutuan bersama keluarga, dan juga menikmati persekutuan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke semua hadirin Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Mari kita memuji Tuhan dan bersatu hati menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Come on. Iya saudara, kami terus mengingatkan kembali dan menghimbau kita semuanya sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga pemerintah lokal untuk kita tetap tinggal di rumah,
Jika Anda mau pergi keluar rumah, silahkan kenakan masker Anda dan juga cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, terus jaga kesehatan saudara semuanya. Dan kami juga mengumumkan untuk semua persembahan dan perpuluhan Anda bisa transfer melalui rekening daripada Citri Church Bali ada di bawah ini. Dan juga kita punya cara pembayaran ataupun mau memberikan persembahan itu dengan menggunakan barcode link aja. Anda nanti bisa lihat di tayangan kita, itu barcode-nya Anda bisa scan. Dan juga bisa menggunakan GoPay untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur Anda. Seberapapun persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur yang Anda berikan akan sangat membantu pelayanan kita melalui Gereja Citri Bali. Dan jika Anda memerlukan bantuan atau maupun bertanya kepada rekan-rekan kami, Anda bisa bertanya kepada Ibu Kadek seputar persembahan dan juga perpuluhan. Dan jika Anda butuh dukungan doa, minta berdoa untuk Anda, silahkan hubungi Ibu Sylvie, nomornya ada di bawah ini. Dia akan membantu Anda dan juga berdoa untuk saudara. Saya mengucapkan selamat menikmati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, selamat menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga, dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk anugerah yang Engkau selalu berikan baru setiap hari, di setiap musim kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. We sing it.
upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Jesus, hallelujah. We worship you, He is for you. Jesus, you Lord. Oh, yes, He's for you, He's for you. He's faithful God, He's faithful Lord. Hallelujah. Oh, we sing to you, God. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. May His favor Be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. We declare His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening,
Salam semua, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Hari ini kita merayakan hari spesial, hari yang khusus, peristiwa yang istimewa, yaitu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu, biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita ketika kita merayakan perayaan yang istimewa pada hari ini. Persiapkan hati, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, perikop kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan berdoa biarlah kita diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali beribadah dan belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan baru, pengharapan, penghiburan bagi kami semua di masa-masa sulit ini Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja akan baca kisah yang akan kita baca pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Bapak dan Ibu. Jadi saudara, hari ini kita merayakan suatu peristiwa yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi dua kali. Ya. Saudara, Bapak dan Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, ya, waktu beliau disalibkan, kebangkitannya, dan menampakkan dirinya selama 40 hari dan sampai dia naik ke surga, bahkan sampai dia akan kembali. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ajaib tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang istimewa yang di luar pemikiran manusia, Bapak dan Ibu. Dan kejadian-kejadian tersebut tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan fenomena kejadian apapun yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu. Itulah sebabnya hari ini kita penuh sukacita. Dan kita akan merayakan bersama-sama berkat yang besar yang kita nikmati, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu. Saya mau Bapak dan Ibu hari ini bersama-sama menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak hanya sekedar merayakan, tetapi kita menikmati, kita merenungkan, kita dibawa kembali kepada peristiwa tersebut. Bapak dan Ibu, saya hanya membayangkan, seandainya Bapak dan Ibu atau saya berada di situ pada waktu itu. Kalau Bapak dan Ibu suka menonton movie yang bertemakan seorang tokoh yang bisa terbang ke langit, terangkat. Contohnya Superman, Batman, Iron Man, semua yang man tersebut Bapak Ibu. Itu akan menolong kita untuk membayangkan peristiwa. Tetapi itu tidak bisa disamakan. Supaya kita bisa menerima berkat lebih besar lagi ketika kita membawa diri kita masuk ke dalam peristiwa itu, Bapak Ibu. Dan Yesus berkata, dia akan datang kembali. Itu diteguhkan oleh malaikatnya pada waktu itu. Yohanes 14 meneguhkan bahwa dia akan kembali untuk saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara yang menyaksikan tayangan ini, mari kita
nikmati berkat Tuhan hari ini. Sukacita yang meluap-luap, yang melimpah-limpah dari dalam diri kita, keluar ke dunia sekitar kita. Karena kita punya pengharapan yang hebat, yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang kita rayakan pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya berbagi 2 poin buat kita semua dari beberapa ayat yang kita barusan baca Bapak Ibu. Yang pertama, saya mau membagikan bahwa saudara diberi kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Jadi kita semua ini diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Dia kepada dunia di sekitar kita. Kalau kita baca tadi ada 2 kata, kuasa dan saksi. Kuasa di sana bahasa aslinya dunamis, artinya tenaga, energi, kekuatan, gairah, semangat untuk melakukan sesuatu dari dalam. Untuk sesuatu apa? Bersaksi Bapak dan Ibu. Itulah alasannya kenapa Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Yang kedua adalah saksi, martus. Dari sanalah kata martir diambil. Artinya kalau kita gabungkan, dikoneksikan 2 kata dunamis dan martus ini, bahwa seseorang yang menerima kuasa, seseorang yang menerima berkat keselamatan dari Tuhan, dicurahkan Roh Kudus ke atas orang tersebut akan melakukan apa saja karena cinta kepada Yesus dan dia mau menjadi saksi bagi Yesus Bapak dan Ibu. Jadi kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Apa yang kita saksikan? Apa yang saudara saksikan kepada dunia sekitar kita? Saudara, esensi dari kesaksian adalah saudara harus mengalami, harus terlibat di dalam suatu peristiwa. Saudara tidak mungkin bisa menyaksikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu bisa menerima berkat, tidak bisa. Kecuali saudara mengalami. Pengalaman-pengalaman apa yang kita boleh saksikan kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara semua sudah mengalami kasih daripada Tuhan. Saudara sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, restorasi, dan pengalaman-pengalaman pertumbuhan rohani, perubahan hidup. Saudara saksikanlah itu. Itulah pengalaman yang saudara alami oleh karena kuasa daripada Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak mengalami, saudara tidak bisa menyaksikannya kepada orang lain. Karena kesaksian saudara menjadi kesaksian yang tidak ada kuasanya. Oleh karena itu, ayo kita terus mengalami pengalaman bersama Tuhan dan terus menyaksikannya. Sampai kita dijemput kembali oleh Tuhan yang kedua kali, kita akan terus berkarya, akan terus bersaksi demi Tuhan Bapak Ibu. Saya baru-baru waktu yang lalu, saya pergi ke Bukit Cemara di Karangasem. Dan berangkat dari rumah jam 5 pagi untuk mendapatkan suatu momen, suatu jam yang indah berada di Bukit Cemara tersebut Bapak Ibu. Jadi ketika tiba di sana, itu udaranya sejuk sekali, indah sekali pemandangan. Kita bisa melihat Gunung Agung dalam perspektif yang terbaik. Kita bisa melihat matahari yang luar biasa dan kita melihat suatu pemandangan yang hijau serta lautan. Dan tempat itu sangat tepat sekali untuk bermeditasi, merefresh jiwa kita agar segar saudara. Dan saya menceritakan ini karena saya ke sana. Saya tidak menyaksikan cerita orang lain. Dan kesaksian saya diteguhkan oleh 4 orang yang lain Bapak Ibu. Demikianlah seharusnya kita. Kita mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Dan kita ceritakan kepada orang lain secara kita. Agar orang lain diyakinkan, dikuatkan, dihiburkan, diberikan pengharapan khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Saksikanlah pengalaman bersama Tuhan. Itu poin yang pertama. Saudara diberi kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Nah, poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah Yesus akan datang kembali untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi dalam perayaan kenaikan Tuhan, tidak hanya kita merayakan bahwa Yesus naik, tetapi Dia akan kembali. Saya akan tegaskan kembali bahwa malaikat itu berkata seperti ini, Yesus ini yang terangkat ke surga
meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak dan Ibu, firman ini diteguhkan oleh Yohanes dalam tulisannya di Yohanes pasal 14 bahwa Yesus pergi ke surga menyediakan tempat dan dia akan datang kembali bagi kita semua Bapak Ibu. Jadi perayaan kita bukan sekadar perayaan-perayaan seperti perayaan-perayaan yang lain, seperti perayaan ulang tahun, perayaan hari jadi pernikahan, dan perayaan-perayaan keagamaan yang lain. Tetapi ini suatu janji, suatu berkat, suatu kepastian bahwa Yesus akan kembali buat kita Bapak Ibu. Itulah berkat yang terbesar. Oleh karena Bapak Ibu, saya memotivasi kita semua bahwa kita sedang menantikan, kita sedang diyakinkan dengan perayaan ini. Lalu apa implikasinya? Apa dampaknya bagi kita? Kalau perayaan kali ini tidak memberikan sukacita bagi Bapak dan Ibu, bagi kita semua yang menyaksikan saat ini, saya khawatir Bapak Ibu, ketika Yesus datang nanti kedua kali dan Yesus berkata, "Halo, aku ada di sini." Saudara berkata, dan saudara bahkan tidak merespon dengan sukacita. Saudara sedang sibuk dengan handphonemu, saudara sibuk dengan bisnismu, saudara sibuk dengan liburanmu, saudara sibuk dengan hobi-hobimu, dan saudara berkata, "Tuhan, aku masih sibuk, silakan pergi ke surga lagi dan jemput aku nanti." Saya khawatir Bapak dan Ibu, tetapi saya percaya semua kita sedang bergairah, sedang bersemangat untuk menantikan kedatangan Tuhan di dalam perayaan hari ini Bapak Ibu. Oleh karena saya motivasi Bapak Ibu, jangan sekedar merayakan, mari kita renungkan, mari kita nikmati, mari kita terima. Saya berdoa hari ini Bapak dan Ibu semua menerima berkat berlimpah-limpah sampai tertumpah keluar dari hati saudara. Sukacita saudara, aura saudara itu disaksikan oleh orang bahwa saudara penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kitalah orang-orang yang sedang menantikan janji itu. Yesus telah naik ke surga dan dia berkata dia akan kembali. Malaikat mengatakan demikian, Yesus berkata juga demikian. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita di masa sulit sekarang seperti ini pun juga kita punya alasan untuk bersukacita Bapak Ibu. Oke, saya akan katakan peneguhan bahwa menantikan janji-janji dari Tuhan tidak bisa disamakan dengan menantikan janji-janji yang dunia janjikan. Misalnya menantikan suatu hadiah yang bagus, atau rumah yang baru, atau kelahiran anak kita. Tidak bisa, karena janji Tuhan itu di atas segala-galanya. Saya akan berdoa buat kita semua, persiapkan hati, terimalah berkat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama Bapak dan Ibu. Bapa yang bertata di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata dan firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Sekarang hamba-Mu berdoa yang menyaksikan tayangan ini, yang beribadah bersama-sama dengan kami. Mereka menerima berkat sukacita, gairah, semangat, hasrat Bapa. Suatu energi dari dalam Bapa untuk hidup terus bersama dengan Engkau, mengikuti jalan-jalan Engkau, taat kepada Engkau, mencintai Engkau, dan menjadi saksi bagi dunia sekitarnya. Dan biarlah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat-Mu, Gembala-Mu yang agung, boleh mengarahkan wajahnya kepadamu, tersenyum melihat Engkau, dan memberikan Engkau damai sejahtera. Biarlah Engkau mengalami pemulihan, mengalami restorasi, mengalami kesembuhan, mengalami kebangkitan, mengalami suatu terobosan di dalam hidup kita masing-masing. Suami, istri, anak-anak, keluarga, sampai komunitas kita mengalami suatu terobosan yang besar pada hari-hari ini ketika kita merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah penyampaian firman pada hari ini Bapak Ibu. Saya percaya saudara dipenuhi dengan sukacita karena saudara menerima berkat dari Tuhan yang kita rayakan hari ini. Haleluya. Amin. Be upon you and 1,000